Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Allahumma amin. Selamat datang kembali di mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan. Dalam pertemuan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai instruksi-instruksi yang teman-teman kerjakan kemarin. Akan tetapi tidak semua instruksi saya bahas, hanya ada 3 dari ke-6 instruksi yang sudah teman-teman kerjakan kemarin yang akan saya bahas mengenai instruksi yang pertama, yaitu pada instruksi A terkait dengan perhitungan tingkat laba atas penjualan tunai. Terus kemudian terkait dengan penyusunan laba rugi pada matahari, karena ini kan ada penjualan angsuran dan penjualan tunainya. Kemudian untuk instruksi yang F terkait dengan penyusunan laporan posisi keuangan pada PT Matahari pada tahun 2012. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu terkait dengan konversi dari penjualan angsuran ke penjualan tunai. Nah, itu berhubungan dengan instruksi yang pertama, yaitu instruksi A terkait dengan perhitungan tingkat laba atas penjualan tunai dan penjualan angsuran. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa dari penjualan angsuran dikonversi atau diubah menjadi penjualan tunai. Nah, seperti itu kan yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, terjadinya konversi biasanya akibat dari kegagalan transaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa penjualan angsuran yang sudah diketahui di buku instruksi adalah sebesar 265 juta. Sedangkan dalam perhitungan tingkat laba atas penjualan tunai, di sini perlu dikonversikan dari penjualan angsuran sebesar 250 juta ke penjualan tunai, yaitu katakanlah 250 juta seperti itu. Nah, kalau misalnya sesuai dengan kebijakan dari PT Matahari tersebut, kan sebenarnya untuk penjualan angsuran itu kan penjualan tunai plus 6%-nya plus 6% sehingga menjadi penjualan angsuran seperti itu ya. Oke. Nah, maka dari itu, sekarang teman-teman tahu kan ya, mengapa dalam perhitungan tingkat laba atas penjualan tunai ada bentuk penjualan angsuran yang dikonversi atau diubah ke penjualan tunai. Nah, alasannya seperti tadi ya, karena adanya kegagalan transaksi dalam penjualan tersebut sehingga perlu dikonversikan atau diubah menjadi penjualan tunai. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan instruksi yang E, yaitu penyusunan laporan laba rugi pada PT Matahari untuk tahun 2012. Seperti halnya sama dengan pembuatan laporan laba rugi pada umumnya, hanya saja untuk yang kasus ini untuk laporan laba ruginya diklasifikasikan ya, atau dikategorikan sendiri-sendiri karena di sini kan ada penjualan angsuran dan penjualan tunai. Walaupun pada akhirnya nanti juga bisa dilihat teman-teman, itu adalah berupa laporan laba rugi secara keseluruhan dari penjualan seperti itu ya. Nah, kita mulai. Untuk yang pertama, dalam pembuatan laporan laba rugi pasti jelas ya, di mana penjualan dikurangi dengan HPP, maka nanti akan ketemu dengan laba kotor. Nah, kemudian laba kotor juga dikurangi dengan katakanlah laba kotor yang belum direalisasi, atau bisa ditambah dengan laba kotor yang sudah direalisasikan pada tahun 2012. Oke, kita masuk. Untuk yang penjualan, kita masukkan angkanya dulu ya, untuk penjualan angsuran, penjualan reguler, terus kemudian totalnya. Nah, untuk penjualan angsuran seperti yang kita tahu itu adalah sebesar 265 juta rupiah. Kemudian untuk penjualan reguler sebesar 126 juta rupiah. Kemudian total dari penjualan adalah 391 juta rupiah. Kemudian kita menghitung untuk HPP masing-masing. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk harga pokok penjualan kan sudah ya, untuk angka-angkanya itu sudah tertera di buku instruksi. Silakan teman-teman tinggal memposting atau menginput angka-angka, misalnya untuk yang persediaannya, pembeliannya, terus kemudian persediaan tadi untuk yang tanggal 1 Januari dan persediaan barang dagang 31 Desember. Nah, teman-teman sudah paham ya untuk rumus mencari harga pokok penjualan. Tadi ya, persediaan barang dagang
1 Januari sebesar 58.060.000. Kemudian ditambah dengan pembelian sebesar 209.300.000 ditambahkan, maka ketemulah barang yang untuk siap dijual, yaitu sebesar 267.360.000. Kemudian kan diketahui juga persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2012, yaitu untuk yang baru 33.300.000. Kemudian kan ada penarikan kembali sebesar 410. Nah, itu juga ditambahkan ya. Kemudian hasil dari penambahan yang tadi itu digunakan untuk mengurangi dari hasil PTUD tadi, barang telah siap dijual kayak gitu ya. Jadinya 267.360.000 dikurangi dengan 33.710.000. Nah, itu ya. Nah, dari hasil HPP tadi itu untuk mengurangi yang total penjualannya. Misalnya kan total penjualan tadi kan sebesar 391 juta dikurangi dengan hasilnya tadi kan. Untuk hasil pengurangan tadi kan sebesar 233.650.000. Nah, itu dikurangi, nanti kan hasilnya ketemu ya. Itu sama juga untuk perhitungan yang penjualan angsuran maupun penjualan yang tunai atau reguler. Nah, jadi untuk HPP penjualan angsuran kan juga sudah diketahui ya, untuk perhitungan yang sesuai di instruksi A. Di situ juga sudah diketahui ya, karena kita juga sudah menghitung, yaitu untuk HPP penjualan angsuran sebesar 155.625.000 rupiah. Maka dari itu penjualannya kan 265 juta dikurangi dengan HPP-nya 155.625.000. Maka ketemulah hasilnya sekian, yaitu 109.375.000. Kemudian itu juga sama untuk yang penjualan regulernya dicantumkan. Untuk penjualan tadi kan 126 juta dikurangi dengan HPP-nya. Nah, HPP-nya itu sebesar 78.025.000 rupiah. Kemudian dikurangi hasilnya 47.975.000. Seperti itu ya. Itu juga untuk yang total penjualan juga sama ya, dikurangi dengan HPP. Terus kemudian maka ketemulah yang laba kotor tadi ya. Oke, terus kemudian masuk ke setelah ketemu laba kotor, maka diketahui juga untuk yang laba kotor belum direalisasi pada per 31 Desember 2012. Nah, untuk mengetahui laba kotor yang belum direalisasi, silakan teman-teman lihat yang pencatatan jurnal itu sebesar, kalau misalnya sudah dimasukkan ke laba rugi ya, laporan laba rugi itu sebesar 49.284.499 rupiah. Nah, itu dari mana? Nah, silakan teman-teman buka yang pencatatan jurnal di transaksi 12 dan transaksi 14. Nah, itu silakan dikurangkan. Kalau untuk transaksi yang 12, transaksi nomor 12 itu kan sebesar 109.375.000. Nah, itu dikurangkan dengan yang 60 juta sekian yang di transaksi nomor 14 itu. Maka nanti hasilnya 49.284.499 seperti itu. Kemudian teman-teman juga perlu memasukkan yang pembatalan laba kotor. Nah, pembatalan laba kotor itu kan juga diketahui
sebesar 262.500 ya. Itu juga berada di transaksi nomor 6 di pencatatan jurnal. Jadi nanti silakan teman-teman juga dikasih orat-oratan ya. Setelah pembatalan laba kotor dimasukkan, yaitu tadi ya sebesar 262.500. Kemudian teman-teman memasukkan yang realisasi laba kotor tahun 2012. Nah ini seperti yang kita tahu bahwa realisasi laba kotor tahun 2012 itu kan 60.900.501 seperti yang kita ketahui itu di bukti di transaksi nomor 14 itu kan juga realisasi laba kotornya demikian tadi ya sebesar 60 juta sekian. Nah itu apakah sama dengan hasil pengurangan dari laba kotor yang kemudian dikurangi laba kotor yang belum direalisasi dan pembatalan laporan laba rugi. Nah itu hasilnya harus sama dengan realisasi laba kotor tahun 2012. Nah itu juga berlaku pada penjualan regulernya dan kemudian untuk totalnya sih tinggal menambahkan saja ya untuk realisasi laba kotor tahun 2012 pada penjualan angsuran dan penjualan regulernya seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga perlu memasukkan yang realisasi laba kotor pada tahun 2011 dimasukkan pada total penjualan ya itu sebesar 5 juta itu juga ada pada transaksi nomor 13. Terus kemudian setelah itu teman-teman juga memasukkan yang laba penarikan kembali sebesar 36.500 itu juga di transaksi nomor 6. Nah, kemudian dari yang realisasi laba kotor tahun 2012 ditambah 2011, kemudian ditambah juga dengan yang laba penarikan kembali. Nah, itu nanti hasilnya kan ketahuan ya. Terus kemudian dari hasil tersebut untuk mengurangi biaya operasi. Nah, dari mana biaya operasinya? Nah, biaya operasi itu kan berupa total ya keseluruhan, misalnya dari biaya administrasi, terus kemudian biaya persediaan surplus gitu ya, kemudian biaya penjualan, biaya depresiasi kendaraan, biaya depresiasi peralatan. Nah itu dijumlah totalnya berapa. Kalau misalnya saya ketemunya sih 18.305.000 rupiah gitu. Jadi tadi totalnya dikurangi itu terus kemudian maka diketahui laba usaha. Kemudian kalau misalnya sudah diketahui laba usahanya, silakan ditambahkan dengan pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga kan kemarin kita sudah menghitung ya di instruksi C. Nah, silakan teman-teman tinggal dimasukin ke bagian pendapatan usaha. Kemudian dari laba usaha tadi ditambahkan dengan pendapatan bunga, maka ketemulah total pendapatan bersih, yaitu kalau misalnya saya ketemu itu 106.940.201. Nah seperti itu ya teman-teman, itu untuk yang laporan laba rugi. Kalau misalnya untuk yang instruksi F, saya rasa teman-teman sudah paham ya, karena untuk neraca itu sendiri kan tinggal memasukkan angka yang sudah ada seperti itu. Nah silakan teman-teman dilanjutkan apabila atau dikoreksi dengan apa yang sudah saya sampaikan, apakah sudah benar atau memang ada yang masih keliru. Nah seperti itu, silakan dibenarkan. Nah sekian dari saya terkait dengan pembahasan yang kemarin juga ada pertanyaan ya terkait dengan konversi, bahwa konversi tadi atau konversi itu dari penjualan angsuran ke penjualan tunai itu akibat dari kegagalan transaksi yang terjadi pada penjualan angsuran tersebut. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan penyusunan laporan laba rugi, karena kan ini sebenarnya hampir sama, cuma karena di sini kan diklasifikasikan sendiri-sendiri dari penjualan angsuran dan penjualan tunai dan total dari penjualan. Nah saya rasa sih masih belum begitu sulit ya untuk yang penjualan angsuran ini. Nah demikian untuk penjelasan dari saya terkait dengan penjualan angsuran. Silakan teman-teman pahami lagi dari awal sampai penyusunan neraca atau instruksi F itu sendiri ya. Nah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.